Saya Hodijah Makarim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hodijah Makarim. Topik kita kali ini adalah pola asuh orang tua dalam membina kesehatan mental anak. Pola asuh kalau kita lihat sesungguhnya adalah yang kita bicarakan dalam hal ini adalah pola pengasuhan orang tua terhadap anak. Jadi orang tua itu dalam hal ini mengasuh anak, membimbing anak, mendidik anak, dan mendisiplinkannya. Jadi apa yang dilakukan orang tua dalam konteks pola asuh ini adalah mulai dari mengasuh, membimbing, mendidik, dan mendisiplinkannya. Nah, teman-teman mahasiswa, pola asuh dalam aspek yang kita bicarakan di sini adalah meliputi fisiologis, psikologis, sosial, dan finansial. Jadi yang dimaksudkan pola asuh yang fisiologis itu kita memperhatikan kebutuhan anak di dalam aspek-aspek fisiologis, kebutuhan kesehatan fisiknya, kebutuhan makan, dan lain-lain yang terkait dengan kebutuhan fisiologis. Lalu yang kedua yang terkait dengan aspek psikologis, yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan kejiwaan si anak, yang berkaitan dengan perkembangan emosi anak, bagaimana perasaannya, bagaimana pikirannya, bagaimana minatnya dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dia termasuk tipe orang yang selalu gembira, atau termasuk orang yang mudah sedih, atau lain-lain yang berkaitan dengan masalah-masalah emosi ya. Lalu yang ketiga itu adalah pola asuh yang berkaitan dengan kebutuhan sosial anak, komunikasi antar keluarga, anak dengan orang tua, kalau dia punya kakak dengan kakaknya, kalau dia punya adik dengan adiknya, kemudian kalau dia ada keluarga lain, mungkin nenek, kakeknya, kemudian dengan pengasuhnya. Kalau anak sudah mulai kenal dengan teman sebayanya, ya berarti dengan teman sebayanya. Lalu kalau dia sudah mulai sekolah, di PAUD misalnya, di TK, itu bersosialisasi dengan teman-temannya di mana dia sekolah, di mana dia berkumpul bersama teman sebayanya. Kemudian pola asuh finansial artinya kita sudah mulai memperkenalkan kepada anak aspek-aspek finansial sesuai dengan kebutuhannya. Bagaimana anak mulai mengenal uang ya, nilai uang, kemudian yang berkaitan dengan jual beli, tapi yang sederhana yang disesuaikan dengan perkembangannya, sesuaikan dengan tumbuh kembang anak. Nah, anak yang kita asuh di rumah itu diasuh, dididik, dibimbing, itu semua tujuannya adalah tujuan jangka panjang, yaitu supaya anak tumbuh menjadi dewasa. Nah, apa itu dewasa? Yaitu cirinya adalah mereka sudah mandiri, baik secara ekonomi, sosial, maupun tanggung jawab moralnya. Jadi ini memang apa yang ibu-ibu dan bapak-bapak atau orang tua atau siapapun yang mengasuh anak di lingkungan keluarga itu harus berpikir bahwa kebutuhan anak yang dibimbingnya, yang dididiknya dan diasuhnya itu bukan kebutuhan saat ini, tetapi sesungguhnya kita sedang mempersiapkan anak untuk menjadi dewasa. Nah, berikutnya yang dimaksud dengan pola asuh kalau kita lihat dari jenisnya itu ada pola asuh yang disebut otoriter. Yang kedua, pola asuh demokratis atau otoritatif. Dan yang ketiga adalah pola asuh permisif. Nah, kita bisa lihat ciri-ciri ya, ciri-ciri umum
dari banyak ciri ada beberapa yang ingin saya sampaikan dari masing-masing jenis pola asuh ini. Yang pertama kita lihat ciri-ciri pola asuh otoriter. Nah, dari pola asuh otoriter ini ciri khasnya adalah komunikasi itu searah gitu. Jadi cenderung apa yang disampaikan orang tua itu disampaikan kepada anak, sangat kecil kemungkinan dibuka komunikasi dua arah. Tentu tidak 100% ya, mungkin antara 75 sampai 80% itu memang komunikasi satu arah dari yang mengasuhnya, dalam hal ini adalah orang tua. Itu ciri khas yang pertama. Yang kedua, biasanya aturan disampaikan tetapi tidak dijelaskan tujuannya. Ya, jadi kalau disampaikan ini loh ada aturan yang harus kamu lakukan, yang ini, yang itu dan seterusnya, tidak dijelaskan tujuannya, dan anak biasanya tidak diberi kesempatan mengapa aturan itu harus dilakukan ya. Kemudian ciri yang ketiga adalah orang tua mengendalikan perilaku anak. Jadi sangat dipantau betul perilaku si anak pada pola asuh yang otoriter. Dan kemudian sangat ketat di dalam memberikan batasan-batasan aturan-aturan yang harus dilaksanakan si anak di dalam tumbuh kembangnya. Nah, kemudian kalau pengasuhannya seperti itu, kira-kira dampaknya apa gitu ya. Nah, kita lihat biasanya kalau sudah satu arah dari orang tua, ya anak jadi penakut. Kan kalau dia mengemukakan pendapat yang berbeda, mesti orang tuanya juga akan marah. Udah pokoknya ikuti aja kayak gitu, ikuti kayak apa kata mama, ikuti kata ayah misalnya, ikuti kata ibu, kata bapak misalnya, seperti itu. Atau siapapun misalnya tidak diasuh oleh ibu bapaknya, ya diasuh oleh orang lain, misalnya oleh neneknya misalnya, ya nenek kakeknya otoriter misalnya juga. Jadi biasanya itu penakut. Kemudian karena penakut ya ada sesuatu yang mengikutinya, yaitu takut mengambil keputusan. Kan kalau nanti salah ambil keputusan, dia juga takut kena marah gitu ya. Kemudian karena penakut, karena tidak terbiasa mengambil keputusan, takut salah, maka si anak cenderung tidak mandiri ya. Jadi kalau dilihat nih semuanya ketakutan, anak jadi penakut, tidak berani mengambil kesimpulan, lalu kemudian tidak mandiri, dan juga selalu di dalam berperilaku dalam kehidupan sehari-hari itu selalu takut salah, dibayang-bayangi. Kalau salah nanti aku dimarahi misalnya. Nah, daripada dimarahi maka dia tidak melangkah, dia tidak melakukan sesuatu. Itu dampak dari pola asuh otoriter. Dan karena takut salah tadi, ada yang timbul berikutnya, yaitu apa yang dia jelaskan kepada orang tua adalah cenderung mencari selamat gitu. Nah, supaya selamat dari orang tua, supaya tidak kena marah. Kalau jujur kan kena marah, ya udah berbohong. Nah, itu jadi ada cenderung anak-anak itu menjadi pembohong karena dia ingin menyelamatkan diri supaya nggak kena marah ayah bundanya. Nah, kemudian kita selanjutkan dengan ciri-ciri pola asuh demokratis. Nah, ini pola asuh yang kedua, yaitu pola asuh demokratis. Ini ciri khasnya adalah komunikasi dua arah. Maksudnya dari orang tua mengkomunikasikan pesan, apa yang harus dilakukan oleh anak, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, maka anak kemudian diberi peluang untuk menyampaikan pendapatnya, apakah dia keberatan atau tidak keberatan, mungkin ada masukan dan sebagainya. Ini biasanya terjadi di dalam model pola asuh demokratis, terjadi komunikasi dua arah ya. Kemudian karena komunikasinya dua arah, itu ada sikap terbuka dari orang tua kepada anak. Jadi orang tua biasanya akan menerima kritik dari anak, akan menerima masukan dari anak. Atau ada aturan yang kurang disetujui oleh anak, anak bisa memberikan
alasannya gitu ya. Kemudian dipertimbangkan apakah pendapat anaknya itu bisa diterima atau tidak. Nah, jadi yang berikutnya adalah pada ciri pola asuh demokratis ada kebebasan berekspresi bagi si anak ya. Itu tadi kan terbuka ya, komunikasi dua arah. Jadi dari orang tua ke anak, anak bisa mengirim pesan lagi apakah menerima sepenuhnya aturan-aturan yang disampaikan oleh orang tua di rumah misalnya, atau dia punya masukan mengoreksi bagian-bagian tertentu. Jadi dia mempunyai kebebasan mengekspresikan perasaannya, mengekspresikan pikiran-pikirannya. Itu ada pada pola asuh demokratis. Nah, karena itu juga akan terjalin kerjasama antara orang tua dengan anak. Nah, kalau pola asuhnya seperti itu, kira-kira apa dampaknya pada anak? Ya, biasanya anak mampu berkomunikasi dengan baik gitu, karena sudah terlatih mengemukakan pendapat. Kemudian mandiri, ya, cenderung lebih cepat mandiri karena tadi segala sesuatu bisa dikomunikasikan dan dia tidak takut untuk melakukan sesuatu, tidak takut berekspresi ya. Kemudian berani mengemukakan pendapat dan mampu mengendalikan diri. Itu pada umumnya seperti itu ya. Dan tentu saja karena mampu berkomunikasi, berani mengeluarkan pendapat, berani mengemukakan pendapat, mampu mengendalikan diri, maka hal ini akan membentuk anak-anak memiliki rasa percaya diri yang tinggi gitu ya. Selanjutnya, ciri-ciri pola asuh yang permisif. Cirinya adalah toleran, sangat-sangat memaafkan gitu. Apa yang terjadi komunikasi antara anak dan orang tua, ini komunikasinya dua arah ya, anak dan orang tua. Dan orang tua sangat toleran terhadap apa saja yang ada kejadian di dalam proses pola asuh itu. Nah, biasanya orang tua penuh kesabaran yang luar biasa. Karena anak-anak sangat memiliki daya tawar yang tinggi, berbeda dengan pola asuh yang otoriter. Kalau pola asuh otoriter itu daya tawarnya sangat rendah. Nah, kalau pada pola asuh yang demokratis ada daya tawar diskusi antara orang tua dan anak. Nah, tetapi pada pola asuh permisif ini toleransinya luar biasa pada daya tawar. Jadi biasanya pada pola asuh permisif ini kemudian diikuti yang ketiga ini, cenderung mengikuti keinginan anak. Jadi kalau ada daya tawar yang tinggi, yang kalah biasanya ibunya. Jadi ibunya, ayahnya, jadi yang menang adalah anaknya, sehingga orang tua akan cenderung mengikuti keinginan anak. Ini pada pola asuh permisif ya. Nah, karena tadi situasinya sangat terbuka pada perubahan, terbuka pada komunikasi, maka kalau ada aturan bisa ditawar ya, daya tawarnya sangat tinggi sehingga membuat aturan itu sangat sering berubah-ubah ya. Jadi kalau pada otoriter, aturan itu mungkin dievaluasi pada waktu-waktu tertentu, pada saat tumbuh kembang anak mengalami perubahan misalnya. Kemudian kalau dalam demokratis tadi ada diskusi, tapi kalau di sini lebih sering berubah gitu, karena adanya daya tawar yang sangat tinggi. Dan di dalam pola asuh permisif ini yang ciri khas berikutnya adalah menghindari konflik gitu. Itu kan tadi yang diikuti adalah irama keinginan si anak gitu ya. Cenderung 75-80% itu yang diikuti adalah pendapat si anak, keinginan si anak, arah hidup si anak gitu. Jadi terhindar dari konflik ya, karena itu tadi toleransinya sangat tinggi. Dan negatifnya adalah tidak konsisten di dalam memberikan sanksi, bahkan hampir tidak ada sanksi kan ya. Jadi karena semua dibicarakan langsung aja, apa yang salah, apa yang benar langsung, tidak menunggu waktu lama, apa yang senang bagi orang tua, senang bagi anak.
tidak senang bagi anak, orang tua bisa memperbaiki, begitu aja begitu. Jadi makanya tidak konsisten di dalam memberikan sanksi kepada anak. Jadi cenderung menghindari konflik dan mengikuti arah perubahan si anak itu maunya apa gitu. Itulah ciri khas dari pola asuh permisif. Ya, jadi kalau secara umum ya cenderung memang kelihatannya memanjakan si anak gitu ya. Nah, bagaimana tingkat memanjakannya setiap keluarga pasti berbeda-beda tergantung kemampuannya, kemudian tergantung pada tumbuh kembang anak itu seperti apa. Bisa jadi tingkat kemanjaan di satu keluarga yang menggunakan pola asuh permisif itu seperti apa tingkatnya nanti akan berbeda di keluarga lain yang sama-sama melakukan pembinaan dengan pola asuh permisif, tetapi mungkin ada perbedaan baik pada karakteristik anak maupun karakteristik orang tua. Jadi itu ya, toleran, penuh kesabaran, cenderung mengikuti keinginan anak, aturan sering berubah-ubah, menghindari konflik, tidak konsisten dalam memberikan sanksi, dan cenderung memanjakan anak. Nah, kalau begitu apa dampaknya bagi pola asuh orang tua yang permisif ini? Pola asuh yang permisif maksud saya, yaitu tadi, pasti orang tua akan menghindari hukuman. Dan hubungannya sangat terbuka sehingga antara orang tua dan anak itu seperti teman gitu. Si anak tidak akan pernah merasakan, mungkin 90% ya, itu lebih berani mengemukakan pendapat kepada orang tuanya tanpa ada keraguan dan ketakutan yang sangat tinggi seperti otoriter. Interaksi yang intensif ya, kemudian ya orang tuanya pasti jarang ngatur gitu kan, namanya juga udah ya ngapain lagi gitu, memang sudah semua serba terbuka gitu kan. Dan biasanya prestasi yang akademik ya itu tidak terlalu dituntut gitu. Yang penting adalah bagaimana dia mampu mengekspresikan diri, mungkin prestasi di bidang-bidang non akademik yang akan menonjol, karena kan tadi ada keterbukaan di dalam berekspresi, mungkin dalam pengembangan bakat, minat itu akan lebih menonjol di anak-anak yang diasuh secara permisif gitu. Dia punya kebebasan berekspresi. Dan karena tadi ada kecenderungan memanjakan dan mengikuti arah perubahan si anak, maka kecenderungan ya anak lama menjadi dewasa dan kecenderungan kurang bertanggung jawab. Karena tadi kan ada kebiasaan dari orang tua yang tidak menuntut aturan yang sangat ketat, ya, sehingga anak kurang mandiri. Selanjutnya kita lihat ya faktor-faktor yang mempengaruhi pola asuh orang tua. Kita lihat yang pertama, kalau dilihat dari faktor internal itu biasanya itu akan berpengaruh dari adat istiadat atau keturunan. Maksudnya di sini adalah dulu ayah ibunya tuh diasuh itu atau menerima pengasuhan seperti apa. Itu akan mempengaruhi cara dia mengasuh anaknya juga gitu. Nah, ayah ibu, ayah bunda ini dulu diasuhnya dengan pola seperti apa dan itu akan berpengaruh pada dia mengasuh anaknya. Itu yang dimaksud. Juga kebiasaan di mana dia dibesarkan. Yang kedua adalah agama atau keyakinan orang tua. Ini sangat berpengaruh. Misalnya contoh bagi yang muslim, ada aturan, contoh misalnya ya, memberikan aturan bahwa anak-anak yang belum dewasa, ya, misalnya yang pada saat mendengar azan maghrib sudah ada di rumah, misalnya contoh, tidak boleh ada di luar rumah. Jadi kira-kira 15 atau 30 menit sebelum azan maghrib, sore hari semua anak-anak yang belum dewasa tidak boleh melakukan kegiatan di luar rumah. Nah, hanya anak-anak yang sudah dewasa, mungkin yang sudah bekerja, yang sudah kuliah boleh. Tapi yang belum dewasa tidak boleh misalnya.
Atau anak perempuan misalnya, ini berkaitan dengan laki-laki dan perempuan, maksudnya anak perempuan aturannya seperti ini, anak laki-laki aturannya begini. Nah, itu bisa juga internal. Dan kepribadian orang tua itu mempengaruhi pilihan pilihan pola asuh. Ya kalau ayah ibunya introvert, ya sangat kecil kemungkinan kalau pola asuh yang dipilih adalah demokratis gitu. Nah, kalau dua-duanya introvert, kira-kira apa yang akan dipilih? Mungkin adalah otoriter gitu ya. Tapi kalau satu introvert, satu ekstrovert misalnya, ya siapa yang dominan itu akan mempengaruhi pilihan pola asuh. Kemudian usia orang tua juga gitu akan mempengaruhi. Dan fisiologis anak. Apakah anak itu sehat, lahir batinnya, atau ada gangguan fisiologis, itu juga akan menjadi pertimbangan orang tua dalam mengasuh si anak. Dan yang berikutnya adalah pertimbangan psikologis anak juga, ya. Apakah anaknya termasuk tipe-tipe anak yang seperti apa ya? Apakah mudah tersinggung, apakah tidak, atau tipe kepribadiannya seperti apa? Itu perlu kita pertimbangkan. Nah, baik, kita lihat sekarang faktor eksternal. Ya, faktor eksternal yang mempengaruhi pilihan pola asuh adalah budaya setempat di mana kita berada. Maksudnya di mana orang tua itu berada di dalam mendidik anak-anaknya. Yang kedua, pendidikan orang tua. Dalam hal ini adalah bukan hanya pendidikan formal, tapi pendidikan non formal, ya, baik pendidikan formal maupun non formal gitu ya. Kemudian sosial ekonomi keluarga seperti apa. Makanya kalau ada keluarga misalnya pada saat ekonominya sedang kondisi misalnya pantasnya otoriter, ya otoriter misalnya. Tapi kemudian ada perkembangan sosial ekonomi, ya kan, perkembangan zaman berubah menjadi demokratis misalnya. Mungkin saja gitu. Lalu lingkungan ini adalah lingkungan keluarga internal dan sekitarnya. Lingkungan itu maksudnya bisa jadi juga ini keluarga ini adalah termasuk keluarga besar atau keluarga kecil. Berapa anaknya? 1, 2, 3, atau 5, atau 6? Atau pada zaman orang tua saya sudah misalnya di posisi anak itu 7, 10, 12 gitu ya. Itu dulu ya. Maka sekarang itu cenderung kan keluarga kecil, 1, 2, 3 misalnya seperti itu. Itu juga akan mempengaruhi pilihan di dalam pola asuh yang mana yang akan kita pilih. Nah ya kan, jumlah anggota keluarga ya, tadi yang saya jelaskan. Nah baik, selanjutnya adalah apa yang kita lakukan di dalam keluarga dengan pola asuh ini dalam jangka panjangnya adalah harapannya si anak memiliki nilai-nilai pendidikan karakter sebagaimana yang tertera dalam peraturan Kemendikbud ya. Nah, itu ada 18 karakter yang kita kenal ya. Harapannya seperti ini, anak menjadi religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, rasa ingin tahunya tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah harapannya memiliki semangat kebangsaan yang bagus, cinta tanah air, menghargai prestasi dirinya, prestasi orang lain, kemudian mampu berkomunikasi, senang bersahabat, ya macam-macam, semua yang diharapkan positif pada anak-anak, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan yang paling unggul dan yang paling tinggi dan paling diharapkan oleh kita semua para orang tua adalah tanggung jawab, memiliki rasa tanggung jawab baik bagi dirinya, masyarakat, dan bangsa. Nah, sekarang kita masuk ke inti dari topik kita adalah kesehatan mental anak kaitannya dengan pola asuh tadi. Apa yang dimaksud dengan kesehatan mental? Ini ada banyak sekali definisi ya, tapi saya ambil satu nih menurut Profesor Zakiyah Darajat ya dari buku Kesehatan Mental. Kesehatan mental itu yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh. Jadi kenapa disebut yang sungguh-sungguh?
keserasian yang betul-betul serasi antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia, antara individu itu sendiri dengan dirinya dan lingkungannya. Jadi penyesuaian diri dalam definisi ini adalah bagaimana seorang anak mampu menyesuaikan diri dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada dirinya. Ini tidak mudah. Jadi dia memahami betul apa kekurangannya, apa kelebihannya, dan juga lingkungannya. Saya baca terulang ya, yaitu terwujudnya keserasian yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi kejiwaan dan terciptanya penyesuaian diri antara manusia dengan dirinya dan lingkungannya. Jadi bagaimana seorang anak mampu menyesuaikan diri dengan kelebihan dan kekurangan pada dirinya, dengan potensi yang dimilikinya, dan juga dengan lingkungannya. Jika itu tercapai, mentalnya sehat. Nah, sekarang kita lihat ciri-cirinya supaya kita mudah. Apakah anak kita itu mentalnya sehat atau kurang sehat gitu ya. Kita lihat emosinya. Emosi di posisi umur berapa. Jadi kalau misalnya pendidikan anak usia dini misalnya berumur antara berapa sampai berapa, sekolah SD umur berapa, SMP umur berapa, SMA dan seterusnya. Jadi kestabilan ini ukurannya adalah pada tumbuh kembang anak itu ya. Jadi kalau PAUD misalnya 4 sampai 6 tahun misalnya ya, itu emosi stabil buat anak-anak seumur itu seperti apa. Kemudian bagaimana, apakah dia termasuk ceria, ya harusnya selalu ceria, percaya diri, mudah bergaul, mampu menyesuaikan diri, tadi ya menyesuaikan diri dengan kemampuan yang ada pada dirinya, juga dengan orang lain. Ya kalau anak-anak PAUD misalnya dengan temannya di sekolah, kemudian di PAUD-nya, di TK-nya dengan ibu gurunya itu ya. Dan tidak mudah putus asa. Nah sekarang kalau kita lihat supaya anak-anak itu terhindar dari gangguan kesehatan mental, lalu kita memilih pola asuh yang tepat sesuai dengan tumbuh kembang anak, maka kita lihat, kita kenali apa ciri-ciri gangguan kesehatan mental pada anak supaya nanti kita bisa menemukan solusinya gitu ya. Yang pertama adalah cemas ya. Kalau sesekali tidak apa-apa, tapi kalau sering muncul rasa kecemasan itu termasuk pada gangguan kesehatan mental. Stres misalnya, kemudian depresi. Anak-anak juga bisa depresi sesuai dengan tingkat perkembangan berpikirnya. Trauma mungkin pada situasi tertentu, kemudian emosi tidak stabil itu juga misalnya ditandai dengan sering marah, tantrum misalnya juga ya. Kemudian mudah sedih, gangguan makan ya. Nah, baik selanjutnya adalah kita ambil kesimpulan bagaimana hubungan antara pola asuh dengan kesehatan mental. Jadi yang pertama saya dapat simpulkan bahwa pola asuh itu biasanya campuran atau kombinasi. Sangat jarang ada satu pola asuh dilakukan oleh orang tua sepenuhnya. Misalnya gini, kalau dipilihnya otoriter, mungkin 80 otoriter. Jadi yang 20-nya itu apa? Nah, yang cocok biasanya 20-nya itu adalah demokratis. Pada saat-saat tertentu, boleh anak mengemukakan pendapat misalnya. Tapi tidak yang terlalu jauh ya, misalnya 80% ya diwarnai itu pola asuhnya otoriter, dipadukannya dengan permisif itu rasanya sulit terjadi karena kan bertolak belakang ya. Tapi biasanya pola asuh otoriter gabungnya sama demokratis. Pola asuh yang sesuai dengan karakteristik anak itu bisa kita pilih. Jadi pilih dari pola asuh itu, sesuaikan dengan karakteristik anak kita yang pada saat itu akan kita asuh. Ya. Yang ketiga, pola asuh itu tidak permanen, bisa kita ganti sesuai dengan tumbuh kembang anak. Jadi pada saat, misalnya satu contoh, pada saat dia masih ada pada fase pendidikan anak usia dini, kita memberikan pengasuhan misalnya dengan demokratis, ya supaya dia berekspresi.
Kemudian ketika remaja kelihatannya nggak cocok pakai demokratis sesuai dengan karakteristiknya yang anak itu tumbuh pada masa remaja, kita kan tidak tahu apakah remajanya seperti apa ya. Nah, kelihatannya nggak cocok, maka bisa orang tua mengambil pola asuh yang otoriter. Atau sebaliknya, seperti itu. Jadi, tidak mungkin ada seseorang ya, pasangan orang tua mengasuh anak dari mulai kecil sampai dia menjadi masuk gerbang kedewasaan itu menggunakan satu pola asuh. Sangat jarang. Itu biasanya akan berubah seiring dengan perkembangan zaman dan perkembangan anak itu sendiri. Termasuk perkembangan orang tuanya gitu. Dan yang berikutnya adalah untuk pendidikan anak usia dini, jangan lupa ini tetap perhatikan prinsip pendidikan anak usia dini yang khasnya itu yang saya sampaikan dua ini adalah berpusat pada kebutuhan anak ya. Bukan kebutuhan pada orang tuanya dan bukan kebutuhan ibu guru misalnya yang mengasuh, tapi juga tetap kebutuhan si anak. Dan jangan lupa prinsip belajar seraya bermain ini tetap diperhatikan, diterapkan baik di rumah maupun di PAUD-nya ya atau di TK-nya. Demikian tentang hubungan antara pola asuh orang tua dalam membina kesehatan mental anak. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa, bagi ibu guru PAUD atau bagi masyarakat umum, para orang tua. Semoga ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.